Shalom yang diberkati Tuhan. Shalom, saya melihat saudara-saudara tetap semangat walaupun situasi dan kondisi yang terus tidak lebih baik. Tetapi anak-anak Tuhan, dimanapun Anda berada, Anda harus membuat suasana menjadi baik. Amin. Karena tepat pada hari ini, kita akan bicara tentang sebuah kebenaran. Saya beri judul, bersekutu dengan pribadi kebenaran. Kenapa demikian? Karena 3 kali berturut-turut kita sudah bicara tentang kebenaran. Yang pertama, kita bicara tentang milikilah roh kebenaran. Yang kedua kita bicara tentang apa? Milikilah firman kebenaran. Tapi hari ini kita mau bicara tentang bersekutulah dengan pribadi kebenaran. Yesaya pasal 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Mari kita menyimak, kita membaca nats kita yang memberi pengertian tentang apa dan bagaimana kalau saudara memiliki pribadi kebenaran. Baca sama-sama. 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Ini yang saya ingin bicarakan kepada saudara. Tuhan berkata, di mana ada kebenaran. Jadi ini menjadi satu pernyataan Tuhan bahwa kalau kebenaran ini ada di mana saja, dia akan tumbuh damai sejahtera. Di mana saja, artinya tidak semua tempat ada kebenaran. Nah, bagaimana kita membuat sampai kebenaran ini ada di mana tempat kita berada? Itu hanya semata-mata bila saudara yang pertama memiliki. Yang kedua punyai roh kebenaran. Yang ketiga bersekutulah dengan kebenaran. Kalau itu persekutuan kita terus menerus, maka di mana saja pribadi kebenaran ini ada, maka akan datang, akan tumbuh damai sejahtera. Kalau Tuhan katakan akibat dari kebenaran yang tumbuh, itu akan menghasilkan ketenangan. Itu akan menghasilkan ketentraman. Berapa lama? Selama kebenaran itu ada, dia akan terus membawa kita kepada ketenangan dan ketentraman hidup. Kenapa banyak orang Kristen tidak tenang? Karena tidak memiliki kebenaran. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar ini. Tujuan dari khotbah ini adalah hadirkanlah pribadi kebenaran ini. Yaitu siapa pribadi kebenaran? Yesus. Dan kalau pribadi kebenaran ini tetap ada di dalam hidup kita, maka dijamin kita akan menikmati kehidupan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Sekarang, besok, bahkan sampai akan datang dan selama-lamanya. Jadi tujuan dari khotbah ini saudara diminta dengan sangat untuk menghadirkan pribadi kebenaran ini, Yesus. Jangan hanya karena dibutuhkan, tetapi ada setiap saat di dalam hidup kita secara menetap. Karena kalau secara menetap,
dia ada di dalam hidup kita, maka dijamin kita akan dapat damai sejahtera. Kita akan dapat ketenangan, kita akan dapat ketentraman. Bukan hanya sehari 2 hari, tetapi Alkitab mencatat sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kita akan belajar yang pertama. Kalau kita mau bersekutu dengan kebenaran, dengan pribadi kebenaran. Kalau kita mau terus bersekutu dengan Tuhan Yesus, maka yang pertama dia tawarkan di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Itu artinya yang pertama kita harus tinggal tetap di dalam dia. Dibacakan ayat yang kelima dulu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Kita seringkali mencari kebenaran, tapi kali ini Tuhan yang menawarkan. Dia berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kecuali kita tidak mau, itu sudah ada penunjukan dari Tuhan. Aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Tuhan berkata, yang kamu ini itu harus pribadi yang mengambil keputusan. Kalau kita mau tinggal di dalam dia, bersekutu dengan pribadi kebenaran, ini harus orang per orang. Kenapa? Karena Tuhan berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi inilah bagaimana Tuhan mengajak kita bersekutu di dalam pribadi kebenaran ini. Karena pasti dijamin orang yang berada bersekutu dengan pribadi kebenaran ini seperti pokok anggur dan carang. Kata Tuhan, kalau kita nempel bersekutu dengan pokoknya, maka jaminannya adalah kamu berbuah banyak. Syaratnya apa? Syaratnya tinggal di dalam dia. Dan saya kasih tema, subtemanya tinggal tetap di dalam dia. Kalau tidak, saudara tinggal di dalam dia, seminggu keluar lagi. Kira-kira bisa enggak berbuah? Baru mau keluar sari-sari makanan yang bisa menghasilkan buah, saudara udah keluar lagi. Ini persoalannya di situ. Tuhan sudah menawarkan, aku pokok anggur, kamu ranting. Tapi dia berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan dia tinggal di dalam Tuhan, maka baru bisa yang namanya berbuah banyak. Artinya tidak tinggal di dalam dia, maka tidak akan ada buah yang bisa dihasilkan. Itu jelas. Perhatikan ayat yang ke-6, yang kedua, ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Iya. Tuhan menawarkan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, maka dia berbuah banyak. Tetapi yang kedua, ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ini sudah jelas di mana ada sumber
Kalau kita datang nempel di sumber itu, pasti kita akan kebagian dari sumber itu. Nah, sumber di sini Tuhan tawarkan bahwa dia adalah pokok dari anggur. Pokok, kita ranting. Bagaimana ranting bisa kering? Itu kalau dia memisahkan diri dari pokoknya. Tuhan menawarkan sesuatu yang luar biasa. Tinggal di dalam aku, kamu dijamin akan mendapatkan suplai. Pasokan makanan bergizi. Sehingga tidak menjadi kering. Ada banyak orang berpikir yang penting kan sudah jadi ranting pokok dari anggur. Tapi kalau tidak bersekutu, menyatu, maka itu bisa kering. Kenapa? Karena tidak ada suplai makanan. Tidak ada pasokan, tidak ada jalur. Bagaimana supaya ranting ini bisa tetap hidup dan berbuah. Ada banyak orang Kristen begitu santai. Yang penting sudah jadi ranting dari pokok anggur. Tapi gak ngerti sebenarnya dia sudah kering. Kenapa kering? Karena terjadi perpisahan. Masih ke gereja? Masih Pak. Masih berdoa? Masih. Tapi ada sumbatan. Nah ini yang jadi masalah. Sumbatan ini adalah sesuatu yang terpisah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus ingat bahwa hanyalah di dalam Tuhan kita bisa hidup. Jangan berpikir bahwa saya sudah jadi orang Kristen. Jangan berpikir saya sudah lama ikut Tuhan. Tetapi apakah saudara masih ada hubungan dengan Tuhan atau tidak? Orang yang sudah kering itu tandanya apa? Orang ranting kalau kering itu gampang apa? Gampang patah, gampang putus. Kalau ada anak Tuhan, walaupun rajin, walaupun masih tetap tidak berubah posisinya sebagai orang Kristen. Tetapi kalau engkau sedikit-sedikit retak, patah, itu artinya kering. Yang kering itu biasanya rentan, putus. Tandanya satu, kalau saudara sudah tidak punya keinginan untuk berdoa. Itu artinya ada sumbatan. Kalau saudara tidak suka lagi baca firman, itu artinya tanda saudara sudah mulai tidak ada hubungan dengan sumber pasokan makanan. Saudara dengar baik. Ini menjadi peringatan bagi kita. Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 32 tadi bilang apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat dari kebenaran, maka akan tenang. Orang yang kalau sudah kering secara rohani, mulai gerusa-gerusu. Mulai tidak tenang, mulai cari sana, cari sini. Sakit, sedikit, mulai tidak tenang. Bahkan mulai cari pasokan dari bukan sumber kebenaran. Mulai cari pasokan dari luar kebenaran. Mulai cari dukun-dukun. Oh dia lebih cepat Pak. Saya kasih tahu saudara. Tuhan bilang apa? Kalau dia kering akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Saudara, kita harus tetap bertumbuh,
masuk dalam persekutuan dengan pemilik kebenaran, maka kita akan berbuah. Yang ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kita, Tuhan berkata, minta apa saja, maka yang kamu kehendaki itu akan terjadi. Wah ini, tapi saya sendiri merenungkan ini. Saya kaget Tuhan, saya kan sudah jadi hamba Tuhan. Kok saya minta kok enggak ya? Enggak serta-merta langsung dapat ya. Padahal Tuhan bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara dengar baik, ternyata ini yang seringkali kita salah. Salahnya di mana? Seringkali kita sudah merasa kita tinggal di dalam Tuhan. Seringkali merasa kita sudah menjadi anak Tuhan. Seringkali kita merasa kita sudah menjadi orang percaya. Tetapi Tuhan berkata, sayang, kamu orang percaya yang tidak memiliki firman-Ku. Kita bisa tinggal di dalam Dia, tapi firman Tuhan bilang syaratnya kita harus punya firman yang tinggal, kita punya firman-Nya Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Baru minta apa saja terjadi. Jadi ingat-ingat, kalau kita, dengar baik, kalau kita sudah jadi anak Tuhan, tetapi kita tidak menerima apa yang kita minta dan doakan, saudara harus ingat bahwa saudara punya firman Tuhan atau tidak. Kenapa harus syaratnya firman Tuhan ada di dalam kita? Baru bisa kita menerima apa yang kita minta. Karena firman Tuhan itu adalah yang menseleksi mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang tidak. Baru saya ngerti, oh pantesan ada beberapa yang saya minta belum dijawab Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama bisa-bisa firman Tuhan itu tidak ada di dalam saya. Tapi bisa sekarang firman Tuhan yang ada di dalam saya, tetapi harus memenuhi syarat apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Baru itu yang terjadi dalam hidup kita. Saudara mengerti maksud firman Tuhan ini? Jadi kalau saudara ada firman Tuhan tapi saudara masih belum mendapat apa yang saudara minta, itu artinya Tuhan sangat mengerti bahwa sudah dilarang oleh firman Tuhan. Itu tidak mungkin kita dapat. Benar gak? Jangan berbohong. Kalau kita mau cari keuntungan dengan berbohong, kita tidak akan mungkin jadi orang kaya. Kalaupun jadi orang kaya, kata firman Tuhan itu masukkan dalam kantong berpesok. Jadi dimasukin terus kelihatan kaya tapi tidak punya apa-apa. Makanya kita perlu, ketika kita bersekutu tinggal di dalam Tuhan, kita harus punya firman di dalam hidup kita. Supaya apa yang Tuhan bicarakan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Dasarnya firman Tuhan. Makanya minggu lalu saya sudah bicara bahwa kita harus memiliki kebenaran. Sehingga standar ukurannya adalah firman Tuhan. Tidak yang lain. Bukan perasaan yang membuat kita mengukur bahwa Tuhan memberikan jawaban atau tidak. Tapi ukurannya harus firman Tuhan. Kenapa doa saudara belum terjawab? Dengar, saudara harus punya firman Tuhan. Kenapa tidak? Kenapa iya? Kenapa tunggu dulu? Itu harus dalam frame firman Tuhan.
Di luar itu tidak tanggung jawab Tuhan. Makanya perlu firman Tuhan ayat yang ke-7 ini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini untuk hal-hal yang sifatnya penunjang pelayanan hidup kita di dalam dunia ini. Makanya kalau kita memiliki kebenaran, maka kita akan mendapatkan apa? Damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, apa? Selama-lamanya. Baik sekarang maupun yang akan datang. Itu menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Ini yang poin pertama. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara secara jasmania. Dengar baik. Saudara harus mendapatkan suplai makanan dari pemilik kebenaran. Sumbernya adalah pokok anggur. Kita adalah carang-carang. Yang kedua, kita perlu belajar. Kita harus bersekutu dengan pribadi kebenaran. Dalam hal apa? Menderita bersama dia. Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, banyak orang kepengen banget untuk mendapatkan hal yang sangat hakiki yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Apa itu? Kemuliaan. Dengar baik. Banyak orang kepengen supaya kita menjadi, karena sudah jadi anak Tuhan. Kita bilang kita nanti akan menjadi seahli waris dengan Kristus. Dan saya akan menerima kemuliaan bersama Kristus. Saudara dengar baik. Ayat ini pemahamannya tidak serta-merta. Ketika saudara menjadi anak Tuhan, terus otomatis langsung menjadi ahli waris bersama Kristus. Tidak otomatis. Yang ada adalah ketika kita menjadi anak Tuhan harus lahir baru. Dan ketika kita jadi anak Tuhan lahir baru tidak mandek. Tidak mandek, tidak diam. Tetapi terus ngikut bersama dengan Tuhan di dalam penderitaan. Baru bisa dipermuliakan untuk menerima warisan bersama-sama Kristus. Nah banyak orang Kristen bilang, aduh enggak enak jadi orang Kristen. Kenapa? Karena untuk menjadi seahli waris bersama Kristus aja harus menderita bersama dia. Jadi penderitaannya harus saya ikut. Nah ini ada banyak orang takutnya karena dikiranya menderita itu adalah miskin. Dikiranya menderita itu susah. Dikiranya menderita itu sakit-sakitan. Bukan. Yang ada adalah kita harus ikut menderita bersama Tuhan. Itu artinya kita harus punya kerelaan untuk melakukan kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan. Jadi penderitaan kita, apa yang menjadi kehendak Bapa itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena Yesus ketika dia melakukan kehendak Bapa, dia masuk di dalam sebuah penderitaan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Kehendak Bapa adalah untuk melampiaskan kasih-Nya kepada manusia. Tapi manusia ini berdosa, nggak bisa. Harus didamaikan dulu. Baru kasih-Nya itu mengalir dengan deras. Baru kita menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang diperagakan Tuhan ketika dia melakukan kehendak Bapa. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oh, jadi ini yang diminta Tuhan. Kalau kita mau menjadi seahli waris dengan Kristus dan menerima kemuliaan Bapa, maka kita harus ikut seperti Kristus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa di sini adalah walaupun katanya dia dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau dia pertahankan kepemilikan, kealahannya, otomatis dia tidak bisa menerima dosa kita untuk dipikulkan di atas kayu salib. Tetapi dia harus merendahkan diri, jadi sama seperti manusia. Baru bisa. Karena kalau dia dalam kealahan, tidak melepaskan kealahannya, penderitaannya tidak ada artinya. Kenapa? Karena dia berkuasa. Dicemeti, disiksa, dianiaya, tidak mempan. Wong dia Allah. Dia harus berinkarnasi menjadi manusia. Nah, inilah yang khotbah tadi pagi berkata kita harus mengenal Kristus. Kenapa banyak orang tidak bisa setia kepada Tuhan dalam bersekutu dengan kebenaran? Karena tidak mengenal Kristus dengan baik. Kalau kita mengenal Kristus dengan baik, yaitu kita harus mengenal Dia yang adalah Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia lakukan itu bukan karena kemauan untuk supaya dia melakukan sendiri. Tapi dia lakukan itu, dia lakukan karena kehendak Bapa, karena mereka mencintai kita. Tanpa perbuatan Tuhan ini, maka tidak ada satupun kita bisa selamat. Ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bagaimana bisa seorang Allah bisa berubah? Itu harus ada kemauan dari Yesus sebagai putra Allah. Dikatakan dia mengosongkan dirinya sendiri. Luar biasa. Dia memaksakan. Kamu harus melepaskan kealahan demi Abraham. Demi saudara. Ini yang kita perlu terus menerus mengenal. Mempelajari betapa dahsyat kasih Tuhan ini. Dia rela menjadi manusia. Ayat yang ke-8 katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sebuah perjalanan kasih mengalami sebuah penderitaan. Dan inilah yang Bapa kehendaki supaya kita pun melakukan yang sama. Apa itu? Untuk mengakhiri dosa, kita harus rela menderita. Ada orang tidak bisa rela menderita cuma gara-gara sesuap nasi. Harus berbohong. Hanya karena uang rupiah. Harus melanggar hukum. Kita tidak rela menderita.
Yesus rela menderita. Karena ada dosa kita di pundaknya, dia harus menderita. Untuk hal-hal yang kecil, kita pun harus rela menderita. Cuman soal gengsi, soal harga diri. Kalau itu membawa kepada dosa, maka kita harus rela menderita. Ada banyak orang mempertahankan gengsi walaupun berbuat dosa. Ada orang mempertahankan status walaupun berbuat dosa. Dia tidak rela menderita. Bapak Ibu, kita harus ikut bersekutu dengan Yesus di dalam penderitaannya. Kenapa? Karena ayat yang ke-8, sebuah janji yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-18, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Iya, Paulus dia mempunyai penglihatan yang sangat ilahi. Dia berkata, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Jadi kalau untuk supaya kita bisa sampai pada titik di mana janji Tuhan ini terjadi dalam hidup kita, relalah menderita karena tidak mau berbuat dosa. Itu yang paling penting. Kenapa kita rela menderita? Karena saya tidak mau berbuat dosa. Itu artinya saudara ada di dalam persekutuan dengan pribadi kebenaran. Karena pribadi kebenaran ini adalah hidupnya, karakternya adalah kudus. Bapak Ibu, itu penting. Yang ketiga, bersama dengan dia di dalam pencobaan. Waduh, tadi bersama dengan dia di dalam penderitaan. Sekarang bersama dengan dia dalam pencobaan. Ini ada janji. Kalau kita melakukan yang kedua tadi, janjinya apa? Dimuliakan. Kalau kita melakukan poin pertama, di dalam dia kalau kita lakukan, maka kita akan apa? Berbuah banyak. Tapi yang ketiga, ada janji yang luar biasa. Lukas pasal 22 ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Iya, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ini peristiwa ini apa? Di dalam Nats Lukas 22 ini ada di dalam kerangka Tuhan ingin menjelaskan kepada murid-muridnya. Sebentar lagi loh, aku akan mengalami pencobaan ini dan kamu harus alami. Apa itu? Pencobaan di sini adalah ketika Yesus pertama kali ditangkap. Mereka kaget, murid-muridnya kaget loh. Kok guru ditangkap? Nah, mulai pencobaan dimulai dari ini. Apakah engkau siap melihat dan engkau siap melakukan hal yang sama? Karena bersekutu dengan pribadi kebenaran harus dimulai dari seperti apa yang Kristus alami. Setelah ditangkap, diolok-olok. Setelah diolok-olok, dihina. Setelah dihina, diludahi. Setelah diludahi, disesah, dicambuk. Setelah dicambuk, bukan berarti selesai. Setelah dicambuk, Tuhan harus pikul sendiri salibnya sampai di Golgota. Dan di sana dia harus mati tergantung di salib yang dia pikul. Sebuah pencobaan yang sangat-sangat mengerikan. Dan Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 22 ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Pada tahap yang kedua, Petrus pernah gagal. Ketika dia lihat di dalam pengadilan,
Orang-orang mulai memukul Yesus, mulai mengolok-olok. Datanglah seorang perempuan. Bang, kamu orang pengikut yang mau disalib itu ya? Bukan, saya tidak kenal sama dia. Datanglah dia pindah satu tempat, datanglah orang lain. Bang, kamu pengikut Yesus ya? Tidak, salah lihat orang kamu. Sampai harus 3 kali menyangkal. Baru sampai di pencobaan kedua, Petrus pernah gagal. Tapi dia dengar kebenaran ini. Aku harus bersekutu di dalam segala pencobaan bersama-sama dengan dia. Ketika dicatat oleh sejarah gereja, Petrus waktu dia mau melarikan diri yang kesekian kalinya, dia berkata, aku tidak layak untuk melarikan diri dari pribadi kebenaran yang sudah menyelamatkan aku. Akhirnya dia kembali untuk disalibkan. Ketika dia mau disalibkan, dia berkata, aku tidak layak disalibkan seperti guru saya. Aku mau disalibkan kepala yang di bawah. Saudara, ini makna dari kebenaran. Kita harus ada bersama-sama dengan dia dalam segala pencobaan. Bila kita ada dalam processing seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang dimaksudkan Tuhan. Kamu bersama-sama dengan aku dalam pencobaan. Kita harus punya kerelaan untuk diolok-olok karena Tuhan. Kita harus rela dihina, diludahi, disesa. Kita harus pikul salib demi untuk mempertahankan supaya pribadi kebenaran ini benar-benar bersatu dengan hidupku. Saudara sudah pernah diludahi karena Yesus? Halo? Sudah? Belum. Sudah pernah diolok-olok karena Yesus? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah angkat tangan. Misalnya, Vena. Apa? Dihina karena, diolok-olok karena Yesus. Apa misalnya? Nah, terus diolok apa? Ini penting. Tuhannya ada 3, itu tidak menyakitkan. Itu karena doktrin, kita bisa mempertahankan. Tetapi adakah kita sampai menderita? Ini Tuhan sampai menderita. Benar-benar. Beberapa yang kita lihat di YouTube, karena ikut Tuhan Yesus. Diusir dari rumah, tidak boleh hubungan dengan anak. Istri meninggalkan, saya melihat beberapa. Mereka berani diolok, dihina, disiksa. Bahkan ada yang saya lihat mukanya kena sabetan. Tangannya sudah lumpuh. Kenapa? Karena mempertahankan. Orang yang mau jadi murid Tuhan sampai pada titik ini. Saudara dengar baik, ayat 29 Tuhan janjikan demikian firman Tuhan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Iya, kalau saudara tetap apapun yang dilakukan orang, asalkan aku tetap mempertahankan hidupku bersama dengan Tuhan. Tidak boleh ada yang bisa mengganggu dengan cara apapun. Diolok, dihina, diludahi, disalib sekalipun, mati sekalipun. Kenapa? Saudara dengar baik janji Tuhan. Aku akan memberikan. Disebut di sini menentukan. Aku akan memberikan, dalam bahasa lain dikatakan. Aku akan memberikan kerajaan bagi dia yang mengalami
proses hidup pencobaan bersama dengan Kristus. Tuhan akan memberikan. Kenapa? Karena dia berkata, seperti Bapa memberikan kepadaku, aku berikan kepada mereka yang masuk di dalam proses seperti ini. Jadi bagaimana Pak? Saya tetap ikut Tuhan tapi tidak masuk proses di sini. Ya tidak mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya rata-rata aja lah. Tuhan memang penuh kasih. Tetapi hanya mereka yang tertentu hidup bersekutu dengan kebenaran, mengalami pencobaan bersama-sama dengan Kristus, maka Tuhan menjamin aku akan memberikan hak-hak kerajaan. Ini luar biasa. Sebuah janji. Ayat yang ke-30, janjinya bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Syaratnya memang tidak mudah, harus mengalami ini. Baru saudara bisa mendapatkan sebuah penghormatan dari Tuhan. Di dalam kerajaan Tuhan, saudara boleh duduk makan dan minum bersama dengan dia. Satu meja. Berarti tidak banyak orang. Tetapi saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Marilah sama-sama, kita tidak mencari pencobaan. Tetapi kita harus bersama-sama dia di dalam pencobaan. Bersama-sama dia di dalam penderitaan. Untuk mempertahankan hidup benar, hidup kudus, kita harus berada di dalam posisi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak, jaminan ini diberikan hanya kepada mereka yang punya kerelaan. Mau menderita asalkan kebenaran tetap bersekutu dalam hidupku. Saya tidak akan menyangkal Tuhan, itu baik. Tetapi saudara, di dalam hidup sehari-hari masih adakah kebenaran yang mutlak di dalam hidupmu? Suami istri harus mempertahankan kebenaran. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Katanya ada satu lagu atau apa itu. Tidak ada dusta di antara kita. Secara dunia aja menuntut supaya kita harus hidup benar. Apalagi kita yang sedang menantikan kemuliaan. Ini salah satu kemuliaan yang Tuhan janjikan apa? Makan bersama dia semeja di dalam kerajaannya. Bahkan Tuhan berkata apa? Kamu akan duduk di atas takhta. Waduh, ini yang membuat saya selalu terngiang-ngiang Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mempertahankan kebenaran di atas segalanya. Karena kebenaran ini tidak akan tergoda dan tidak akan berubah oleh karena ruang dan waktu. Saudara mau di mana saja, karena Tuhan sudah berkata dalam Yesaya 32 tadi. Ayat 17, bilang apa? Di mana ada kebenaran, di situ pasti akan tumbuh damai sejahtera. Kalau saudara sudah kehilangan damai sejahtera, pastikan kebenaran itu pasti tidak ada. Karena akibat dari kebenaran akan datang ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom.